Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pergumulan manusia dengan virus COVID-19 masih tetap berkelanjutan, dan kita perlu bergantung dan terus untuk berharap kepada Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, supaya kita boleh bisa mengatasi akan tantangan kesulitan yang ada di awal tahun ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat saudara yang masih ibadah lewat online ini, saya berdoa saudara diberkati lewat ibadah hari ini. Namun apabila saudara punya kesempatan, mari bergabung bersama dengan kita untuk kita kebaktian bersama-sama di gedung Mapex. Setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah bahasa Indonesia, jam 12 siang, ibadah bahasa Inggris. Sangat penting bagi kita kalau punya kesempatan untuk fellowship satu dengan yang lain, untuk kita bisa beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, supaya kita bisa menguatkan satu dengan yang lain dan kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Di awal tahun ini Tuhan, kami percayakan hidup kami percayakan segala pergumulan, tantangan kami, bahkan kebutuhan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti pelihara, kami percaya Tuhan pasti membela, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mau membawakan pujian penyembahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan saat kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kita. Good morning NBC, how are you? It's so nice to see you again. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Let's sing this song together. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama nyanyikan. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk
Come on church, mari sama-sama nyanyikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Hallelujah. You never fail, Lord. You never fail, Jesus. Kau tak pernah gagal, Tuhan. Hallelujah. Kau setia, Tuhan. Sungguh ku perlukan Engkau, Tuhan. Kami sembah Kau. Put all our trust in Kami You, tinggikan Oh hallelujah. Sungguh ku percaya kepadamu, Tuhan. Hallelujah. Kami Kau tak pernah berubah. You never change, oh God. Yes, Lord. You never change. Hallelujah. Yes, Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest nights, you'll never let me go. Even in the darkest nights, you'll never let me go. Hallelujah. You never let me go. Sing your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fears. Your grace is greater than
Even in the darkest night, you'll never let me go, God. That's why we are not afraid, because we know we have our God. We have our God is fighting before us. Thank you, Jesus, for your presence today. We worship you, O Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Saya berdoa saudara diberkati lewat pujian penyembahan yang baru saja kita lalui. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu keyakinan bahwa kita punya destiny, panggilan, tujuan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam dunia ini. Kita mulai awal tahun bersama dengan Tuhan karena kita percaya Tuhanlah yang memampukan kita untuk mencapai garis akhir akan panggilannya dalam kehidupan kita. Demikian juga kita perlu agar memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Dan kunci untuk kita taat kepada Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita akan berbicara mengenai satu topik yang baru atau judul khotbah yang baru. Bagaimana kita terus berusaha agar kita bisa mencapai destiny yang Tuhan tentukan bagi kita. Sebagai umat tebusan Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang ditentukan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan telah memanggil setiap kita untuk tujuan ilahinya di muka bumi ini. Dengan hati yang taat dan mengasihi Tuhan, kita pasti mencapai destinasi yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Rancangannya yang mendatangkan pengharapan dan masa depan yang penuh pengharapan. Istilah Rasul Paulus adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, ada panggilan sorgawi dari Tuhan untuk kita. Namun demikian tidak berarti semua akan berjalan dengan lancar. Karena iblis, si musuh, akan berusaha mengacaukan dan menghancurkan rencana Allah itu. Kita juga masih bisa melakukan kesalahan yang akibatnya bisa mendatangkan kekecewaan dan keputusasaan. Itulah sebabnya sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dihidupkan oleh iman di dalam Kristus, kita yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan, maka kita harus hidup dengan iman. Itu adalah judul khotbah hari ini, hidup dengan iman. Oleh karena hidup kita di dalam Kristus adalah karena iman. Oleh iman. Itu sebabnya kita harus juga terus menjalani hidup panggilan Allah dalam hidup kita dengan iman. Apapun yang mungkin telah Anda alami selama ini sepanjang tahun yang lalu, baik suka maupun duka, air mata dan tawa, gunung dan lembah adalah bagian dari kehidupan kita di muka bumi ini. Tuhan telah memberikan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan di tahun yang baru ini. Dan penting bagi kita masing-masing untuk terus bergerak maju dengan iman. Karena itu adalah kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan baik. Kita harus bertahan dan terus maju pada saat kita mengalami tantangan atau keadaan yang kurang baik sekalipun. Kita tidak boleh berbangga dan menjadi sombong ketika kita berada di puncak gunung. Kita tidak boleh berkecil hati dan putus asa ketika kita berada di lembah yang kelam. Yesus berkata demikian dengan tegas. Dia katakan, siapapun yang siap untuk membajak dan kemudian menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kecewa untuk terus mencapai garis akhir akan panggilan surgawi buat setiap kita. Tuhan mempunyai rencana yang jauh melampaui kemampuan kita. Dia memiliki kebiasaan untuk menyuruh kita dan menaruh kita untuk menaruh sesuatu yang mustahil dengan kemampuan kita sendiri. Itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal 10 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah
Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba yang sudah dewasa sekalipun, domba yang kuat sekalipun, tidak mungkin bisa bertahan melawan serigala, apalagi anak domba. Tetapi kita menjalani hidup ini, kita berusaha untuk mencapai garis akhir akan panggilan surgawi dalam hidup kita, tidak dengan gagah perkasa kemampuan kita, tetapi kita bergantung kepada Allah. Itu sebabnya kita harus hidup dengan iman. Itulah sebabnya ada kalanya sebagai orang percaya kita berseru kepada Tuhan seperti penulis Mazmur 27. Ada kalanya karena kita merasa ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Dan kita seperti pemazmur yang berkata demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahannya berkata demikian, I would have despair unless I had believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Terjemahan secara literal mengatakan demikian, sesungguhnya aku pasti telah putus asa jika sekiranya aku tidak percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di dunia orang hidup. Dengan kata lain, situasi keadaan bisa membuat dia putus asa, tetapi karena dia tetap percaya akan melihat kebaikan Tuhan di dunia ini, di dunia orang hidup, di masa sekarang ini. Dengan kata lain, ada masa depan yang lebih baik, ada masa depan yang lebih cerah. Situasi dan keadaan mungkin tidak berubah, tetapi penyertaan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan iman. Kita harus tetap percaya. Karena itu adalah pilihan yang terbaik apapun situasi dan keadaan kita. Coba perhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini. Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita telah dihidupkan dalam Kristus oleh iman. Itu sebabnya kita harus melanjutkan akan hidup kita yang baru ini dengan iman. Habakuk pasal 2 ayat 3 dan 4 berkata demikian, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti karena itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Iman yang akan memampukan kita bertahan. Iman yang akan memampukan kita untuk mencapai garis akhir. Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara adalah orang-orang yang percaya. Saudara bukan orang-orang yang mundur. Itu sebabnya ada upah yang besar sedang menanti saudara. Nah, apa artinya hidup dengan iman? Orang yang hidup dengan iman, saudara, kita berarti bahwa kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun terjadi kegagalan.
Mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin kita ceroboh. Akibatnya kita terjadi kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin itu secara keuangan, mungkin secara pelayanan, mungkin secara rumah tangga, relationship. Tapi apapun kegagalan yang sudah terjadi, sudah harus tetap percaya bahwa Allah sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang tetap hidup dalam iman, orang yang hidup dengan iman adalah orang yang tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun sedang berjalan di lembah yang kelam. Di saat-saat tidak bisa melihat akan masa depan yang lebih baik, di saat-saat situasi dan keadaan rasanya mendatangkan keputusasaan, tetapi tetap percaya dan tetap taat melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup dengan iman adalah orang yang tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun orang lain tidak percaya dan tidak melakukan firman Tuhan. Ketiga hal ini tercermin dari kehidupan Yusuf ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika saudara-saudara tidak percaya akan mimpi yang Tuhan berikan kepada dia, ketika dia menjadi hamba atau budak di rumah Potifar, dan ketika ia berada di dalam penjara sekalipun. Siapapun pasti sudah putus asa dalam keadaan yang ada dalam hidup Yusuf. Mungkin seperti yang dikatakan pemazmur, pasal yang ke-27 yang tadi saya bacakan. Tetapi Yusuf tetap percaya dan tetap taat kepada Tuhan karena hidup dengan iman. Dia tidak bergantung kepada panca inderanya saja. Dia tidak melihat situasi keadaan. Dia tidak melihat akan pengalamannya saja. Dia tidak bergantung kepada keadaan yang sifatnya sementara. Dia tidak bergantung kepada manusia yang bisa mengecewakan dia. Tetapi dia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia tetap percaya dan tetap taat melakukan firman Tuhan. Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun terjadi kegagalan. Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun sedang berjalan di lembah yang kelam. Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan sekalipun saudara-saudaranya sendiri tidak percaya. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan sekalipun orang lain mengecewakan dan melupakan dia. Sebab Yusuf hidup dengan iman. Amin. Nah, saudara dan saya juga semestinya demikian. Nah, seperti apakah sikap dan perbuatan orang yang hidup dengan iman? Secara praktisnya, orang yang tetap hidup dengan iman adalah orang yang tetap melakukan yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Mereka tidak mencari alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak cari-cari alasan untuk tidak melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Nah, orang yang hidup dengan iman, dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun di tengah ancaman dan godaan seperti Yusuf. Dan orang yang hidup dengan iman, dia tetap menjadi berkat. Seperti juga yang terjadi dengan Yusuf. Dimanapun dia berada, dia tetap mau menjadi berkat. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya apabila kita hidup dengan iman, itulah juga yang patut kita lakukan. Kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tetap menjadi berkat, agar apa yang menjadi cita-cita rencana Allah dalam kehidupan kita boleh menjadi realitas, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman Yusuf mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita tetap hidup dalam kebenaran dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apabila saudara masih ingat kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya mengenai satu orang yang diberikan 1 talenta.
Dia menyembunyikan talentanya, dia hidup dalam ketakutan, dan dia tidak melakukan yang terbaik, dan dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai akibatnya, dia mencari alasan-alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan dan tidak melakukan yang terbaik. Sebagai akibatnya dia dihukum dan apa yang ada dalam hidupnya diambil daripadanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup dengan iman, maka kita harus melakukan yang terbaik. Seperti Yusuf, dia hidup sebagaimana adanya, dia melakukan yang terbaik di rumah Potifar, dia melakukan yang terbaik di dalam penjara sekalipun. Oleh karena itu adalah merupakan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, apakah yang menjadi keuntungan, manfaat bagi orang yang hidup dengan iman? Orang yang hidup dengan iman, hidupnya memiliki dampak. Salah satu tragedi manusia adalah tidak memiliki hidup yang berdampak sekalipun memiliki potensi yang besar dalam hidup ini. Orang menjadi putus asa, orang menjadi kecewa karena merasa hidupnya sia-sia. Itulah sebabnya saudara dan saya harus hidup dengan iman. Karena dengan hidup iman maka hidup kita memiliki dampak dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dalam situasi keadaan apapun. Seseorang mengatakan demikian, not reaching your potential is a real tragedy. To reach your potential, you must first believe in your potential and determine to live way beyond average. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mencapai potensi yang ada dalam hidup kita, apa yang Tuhan berkati, yang Tuhan taruh dalam hidup kita tidak berdampak pada orang lain, tidak berdampak akan pekerjaan Tuhan, maka itu merupakan salah satu tragedi yang sangat besar dalam hidup manusia. Dan untuk bagi saudara dan saya, untuk bisa mencapai potensi kita, menjadi berdampak dalam hidup kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita harus hidup melampaui daripada yang rata-rata. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan iman, melakukan yang di luar daripada apa yang mungkin secara manusia bisa kita lakukan. Hal yang kedua bagi orang yang hidup dengan iman adalah hidupnya memiliki masa depan yang cerah. Itu dampak akibat daripada hasil daripada orang yang hidup dengan iman, yaitu memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika hidup Anda hanya berdasarkan berita-berita yang Anda dengar, apalagi di masa pandemik ini, Anda akan merasa orang yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Tetapi apabila kita hidup dengan iman, percaya kita sanggup melakukan segala perkara yang Allah panggil kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya, maka kita memiliki potensi yang besar untuk masa depan kita bisa lebih cerah. Kalau kita sudah putus asa, kita tidak mau berusaha lagi, kita tidak mau mencoba lagi, dan kita tidak mau belajar lagi, maka masa depan kita akan suram-suram saja. Tetapi apabila kita beriman, apabila kita percaya, maka masa depan kita akan lebih cerah. Jika Anda berada di sekitar orang-orang yang negatif, orang yang pesimis, mereka akan selalu menemukan masalah dalam setiap solusi yang diberikan kepada mereka. Orang yang negatif tidak memiliki pujian, tetapi selalu datang dengan keluhan dan kritikan. Orang-orang negatif tidak dapat melihat masa depan yang lebih cerah dari dalam diri Anda. Jadi sebisa mungkin saudara menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang pesimis. Berita-berita yang pesimis dan negatif, saudara harus mulai bangkit kembali. Masuk dalam firman Tuhan yang membangkitkan iman, yang membangkitkan semangat hidup Anda. Itu sebabnya sangat penting bagi saudara untuk tetap beribadah, untuk datang kebaktian, berkumpul dengan orang-orang yang beriman, yang imannya terangkat dan berapi-api dan semangat. Tetapi apabila Anda hidup dengan iman, maka Anda akan tetap berusaha, Anda akan memanfaatkan potensi yang ada dalam hidup Anda.
Karena Anda percaya bahwa hari besok akan bisa lebih baik lagi. Tahun ini akan bisa lebih baik lagi. Tahun depan akan bisa lebih baik lagi. Kesehatan Anda akan bertambah lebih baik lagi. Pekerjaan, usaha, pelayanan, semua bisa bertambah lebih baik lagi. Hubungan dengan Tuhan bisa bertambah lebih baik lagi. Amin. Itulah bagian orang-orang yang hidup dengan iman. Dan apabila mereka melakukan demikian, maka akan ada masa depan yang lebih cerah lagi. Manfaat yang ketiga, orang yang hidup dengan iman adalah hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan. Percaya pada tujuan hidup yang telah Tuhan berikan akan memberdayakan Anda dan mendorong Anda memiliki keyakinan pada apa yang Anda lakukan, akan memberikan kekuatan untuk mencapai apa yang telah Tuhan taruh dalam hati Anda. Seringkali orang menjadi putus asa, menyerah di tengah jalan dan berbalik arah karena tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak melihat tujuan, hasil akhir, manfaat, dan keuntungan yang akan didapat dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang hidup dengan iman, maka kita percaya sekalipun belum melihatnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan yang telah Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ayub berkata demikian dalam terjemahan bahasa Inggris, "The righteous keep moving forward and those with clean hands become stronger and stronger." Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia berkata demikian, meskipun begitu orang yang benar tetap hidup pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saudara hidup dengan iman, saudara tetap melakukan bagian Anda, saudara tetap melakukan kebenaran, maka kita akan bertambah kuat, bukan tambah loyo. Itu adalah janji kebenaran firman Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, kita terus berjalan maju menuju destinasi yang sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh mundur, sekalipun keadaan kelihatannya tidak memungkinkan. Marilah kita terus maju melakukan pekerjaan Tuhan, menjangkau yang terhilang, dan menjadikan murid bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita akan berjuang bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, sehingga kehidupan kita semakin terang dari tahun ke tahun. Yeremia pasal 32 berkata demikian, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan kekuatanmu yang besar dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita percaya. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya juga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 22 berbicara mengenai Yusuf. Dikatakan demikian, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Terjemahan bahasa Inggris katakan demikian, "It was by faith that Joseph when he was about to die said confidently that the people of Israel will leave Egypt." Dan itu saudara merupakan keyakinan imannya meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi itu kejadian yang tercatat dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Semua itu terjadi oleh karena iman. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya yakin saudara memasuki tahun yang baru ini, untuk mencapai destinasi kita, panggilan Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus berjalan dengan iman, hidup dengan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami telah menerima firman Tuhan. Tuhan, biar jadikan firman ini, renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Agar setiap umat-Mu yang mendengar hari ini
bangkit kembali dengan iman mereka. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ajar kami tetap melakukan yang terbaik. Ajar kami tetap hidup dalam kebenaran. Ajar kami untuk menjadi berkat senantiasa. Tuhan berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Bangkitkan iman mereka kembali hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar. Berikan pewahyuan ilahi dalam hidup mereka. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru.